Kemudian selanjutnya teman-teman sekalian, poin yang ke-13, penyebab terpilihnya Abu Bakar radhiyallahu anhu jadi khalifah bersama dengan Umar. Jadi waktu Nabi SAW meninggal, sempat orang-orang Madinah, asli orang Ansar, Aus dan Khazraj berkumpul. Mereka ingin menunjuk siapa jadi khalifah setelah meninggalnya Nabi SAW. Mendengar berita tersebut, maka Abu Bakar, Umar sama Abu Ubaidah sama-sama menuju ke Bani Thaqifah, tempat kumpulnya orang-orang Ansar. Lalu kemudian ya mereka pun saling mengingatkan. Abu Bakar mengingatkan, pimpinan dari Quraisy. Sementara kalian orang-orang Ansar adalah wakilnya. Ya, ini sudah petunjuk dari Nabi SAW sebagaimana hadis Nabi, pemimpin dari Quraisy. Gitu ya. Kalau ada orang Quraisy yang saleh didahulukan dari yang lainnya. Maka terjadilah pada saat itu Abu Bakar pun, Umar pun mengatakan, saya menganggap yang paling layak adalah Abu Bakar. Lalu Abu Ubaidah pun datang lalu memegang tangannya Abu Bakar mengatakan, orang ini ya tidak ada yang mengalahkannya setelah Nabi SAW. Saya akan membaiatnya. Adakah orang yang bisa mengalahkan Abu Bakar? Maka orang-orang pun terdiam dan akhirnya mereka membaiat Abu Bakar. Di sini ulama mengatakan sebenarnya permasalahannya sederhana ya. Kita teman-teman sekalian kalau ada kesempatan untuk memberikan dukungan pada satu orang yang berbuat baik, jangan ditunda nih. Misal gini, ada ikhwah lagi mau hadir ke taklim, walaupun antum titipin pesan, oh masya Allah bagus taklim tuh, nuntut ilmu tuh bagus, misal antum sedikit memberikan motivasi, maka kalau mereka tertambah motivasinya untuk menuntut ilmu, itu sudah cukup untuk membuat antum andil semuanya. Sama contoh misalnya ada orang nanya, di mana masjidnya? Oh masjid di sana, kita semangat tunjukin, kalau perlu kita antar ke sana, karena setiap dia selama dia ibadah di sana kita dapat pahalanya. Sebaliknya, jangan punya andil dalam perbuatan buruk. Ada orang tanya ini diskotik di mana alamatnya? Maaf, tanya orang lain. Jangan tanya saya, gitu kan. Nanti dia 3 jam di sana dapat dosa, kita juga dapat dosa tuh. Hanya nunjukin ya, kita nggak ke sana. Ini nggak boleh. Hati-hati. Karena kadang-kadang kita di Indonesia ini ada sifat baik yang berlebihan. Gitu. Jadi biar orang membuat dosa, mau zina juga ditunjukin tempatnya. Gitu. Ini nggak boleh. Jadi ini harus diperhatikan baik-baik. Maka punya andil dalam perbuatan positif itu adalah perintah agama kita teman-teman sekalian. Jadi selalu punya andil di situ, selalu nyebarkan kebaikan, selalu sampaikan hal-hal yang positif. Kemudian juga yang ke-14 adalah ya, Umar radhiyallahu anhu pernah waktu di zaman khilafahnya beliau sempat berkata kepada para orang-orang di sekitarnya, waktu mereka memuji tentang khilafahnya Umar, mereka memuji pendapat-pendapat Umar radhiyallahu anhu, Umar berkata, cobalah kalian berangan-angan sekarang. Apa angan-angan kalian nih? Ada yang bilang, saya berangan-angan mati syahid di jalan Allah. Ada yang bilang, saya berangan-angan menjadi pemimpin. Ada yang berangan-angan, saya berharap bisa menjadi ulama muslimin. Saya berharap semua begitu. Sampai akhirnya sudah selesai semua orang mengatakan, lalu mereka tanya, wahai Amir Mu'minin Umar bin Khattab, apa angan-angan Anda? Dan di sini juga riwayat mengatakan boleh kita berangan-angan kalau positif, hal-hal baik, berangan-angan mati syahid, berangan-angan masuk surga itu boleh, hal-hal positif. Berangan-angan nanti bisa menjadi seorang alim ulama itu adalah hal yang baik. Tidak boleh berangan-angan pada hal-hal yang kosong atau hal-hal yang berbau maksiat. Maka pada saat itu Umar bin Khattab mengatakan, kalau saya berharap setiap rumah Madinah dipenuhi oleh Abu Ubaidah bin Jarrah. Kalau harapan saya setiap laki-laki di antara kalian seperti Abu Ubaidah bin Jarrah, penuh rumah-rumah ini. Itu harapan Umar radhiyallahu anhu pada saat di akhir khilafah beliau, dan beliau pada saat itu lagi puncak-puncaknya memimpin, gitu kan. Kemudian teman-teman sekalian juga terkenal sekali yang ke-15 tawadhu. Beliau merendah diri, sifatnya selalu tawadhu ya. Sampai-sampai beliau pernah mengatakan, tidak ada seorang pun kepada prajurit-prajurit perangnya. Habis ini kita akan bahas poin ke-16 tentang kiprahnya di kancah peperangan, lalu kita tutup dengan wafatnya beliau radhiyallahu anhu. Di sini teman-teman sekalian, beliau pernah berkata di kancah peperangan dengan pasukannya, tidak ada seorang pun yang berkulit putih, hitam, ataupun terang atau gelap ya, yang lebih bertakwa kepada saya kecuali saya berharap bisa membimbingku. Makanya beliau mendapatkan julukan Amirul Umara. Amirul Umara. Nanti akan kita jelaskan kiprah-kiprahnya di dalam peperangan. Baik, kita masuk teman-teman sekalian sekarang dengan poin yang terakhir ke-16 manakibnya adalah lembaran jihad Abu Ubaidah radhiyallahu anhu yang sangat cemerlang. Ini kita hubungkan dengan fadilah tadi Masjid Aqsa dan Palestina yang panjang lebar saya sebutkan.
Abu Ubaidah radhiyallahu anhu terus beribadah kepada Allah SWT, ketaatannya, berdakwah, mengajakkan orang-orang ke agama Islam, dan beliau juga ya setelah meninggalnya Nabi SAW, beliau ikut ya dalam peperangan-peperangan yang diutus oleh Abu Bakar dan seterusnya. Nah di sini Abu Ubaidah puncak-puncaknya adalah beliau pada saat Umar bin Khattab jadi khalifah, gitu kan. Abu Ubaidah pernah diutus oleh Umar bin Khattab memimpin pasukan muslimin dan pada saat itu menuju ke negeri Syam. Sebenarnya Abu Bakar ini radhiyallahu anhu sebelum meninggal beliau sempat mengutus pasukan untuk ke wilayah Kuwait kalau sekarang, negara Timur Tengah Kuwait, gitu kan. Di sana untuk memerangi beberapa pasukan-pasukan Persia yang coba menyeberang ke Jazirah Arab dan berhasil menang. Waktu dipimpin oleh Khalid bin Walid. Pada saat ya Abu Bakar meninggal dunia, maka Umar bin Khattab mengeluarkan sebuah instruksi ya, agar mengganti Khalid bin Walid dengan Abu Ubaidah bin Jarrah. Lalu dia mengeluarkan sebuah instruksi, tidak ada panglima perang di atas Abu Ubaidah. Nah, kalau Abu Ubaidah memimpin, yang lain tidak boleh sama sekali. Nggak ada lagi, satu instruksi. Abu Ubaidah radhiyallahu anhu waktu mengutus ya, Umar bin Khattab waktu mengutus Abu Ubaidah membawa surat itu, karena kan Khalid bin Walid sudah lebih dulu di kancah peperangan. Dan pada saat Abu Bakar mau meninggal setelah menang melepaskan Kuwait, wilayah Kuwait sekarang dari orang-orang Persia, maka yang terjadi adalah Abu Bakar sama Umar jadi penasihat Abu Bakar waktu itu jadi wakilnya. Ini apa yang kita harus lakukan? Lebih baik ekspansi sekalian ke wilayah utara Jazirah Arab, ke Baitul Maqdis, ke Palestina, ke Syam. Kita bentuk pasukan ke sana. Sementara pasukan mau jalan ke sana, Abu Bakar meninggal dunia, radhiyallahu anhu. Tahun 13 Hijriah. Umar bin Khattab jadi khalifah, lalu Umar bin Khattab mengutus dari Madinah waktu itu Abu Ubaidah bin Jarrah, bawa surat, kamu akan menggantikan ya Khalid bin Walid jadi pemimpin. Tapi ada sebuah perilaku yang unik di sini dan sangat terkenal dengan tawadhu, merendah dirinya Abu Ubaidah. Keputusan perang artinya pemimpin perang artinya semua keputusan di tangan dia. Nyerang tidak, pulang atau pergi semua di tangan dia. Berhenti, istirahat atau jalan semua keputusan di tangan dia. Semuanya. Bunuh tawanan atau lepas mereka semua di tangan dia. Jadi ini nggak boleh sembarangan pemimpin perang nih, harus orang yang tahu. Waktu Abu Ubaidah tiba di pasukannya Khalid bin Walid, dia tidak menyerahkan surat itu dulu, karena ternyata Khalid bin Walid sudah mendekati wilayah Syam, gitu kan? Dan wilayah Syam ini sudah ada perbatasan di depan, sudah kelihatan benteng musuh. Kalau surat ini dikasih, menurut Abu Ubaidah, maka akan takut mengendorkan semangat Khalid bin Walid yang sedang memimpin perang, gitu kan? Maka Abu Ubaidah tidak menyampaikan surat itu, disimpan sama dia. Maka pada saat itu Abu Ubaidah pun ya tidak memberikan kepada Khalid bin Walid sampai Khalid bin Walid berhasil menembus benteng itu. Setelah itu baru Abu Ubaidah memberikan surat tadi. Lalu Khalid bin Walid mengatakan, semoga Allah merahmati, semoga Allah mengampuni wahai Abu Ubaidah. Kenapa kau tidak katakan dari awal kamu datang sehingga aku bisa sholat di belakangmu? Kau pemimpin mestinya. Lalu kata Abu Ubaidah, aku tidak ingin mengacaukan peperangan yang sedang kau pimpin sampai semua berakhir. Setelah itu aku baru mengatakan kepadamu. Maka di sini Khalid bin Walid pun akhirnya memberikan kepada Abu Ubaidah ya, kepemimpinan tadi, dan semenjak itu maka Abu Ubaidah pun memimpin peperangan. Banyak strategi perang yang dilakukan oleh beliau. Di antaranya adalah Khalid bin Sa'id radhiyallahu anhu berkata, ya, dia datang kepada Abu Bakar dan berkata, atau kepada orang-orang sekitarnya, sungguhnya aku meminta kalian menjadi saksi bahwa aku, saudara-saudaraku, hamba sahayaku dan keluargaku yang mematuhiku adalah wakaf di jalan Allah. Kami akan memerangi orang-orang musyrik selama-lamanya sampai Allah membinasakan mereka atau kami semuanya binasa jalan Allah. Lalu Khalid ibn Sa'id radhiyallahu anhu bergabung dengan pasukan Abu Ubaidah, tidak kepada pasukan sepupunya Yazid ibn Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi waktu itu Abu Bakar sempat dengan Umar membentuk 4 pasukan. Satu dipimpin oleh Khalid bin Walid, satu dipimpin oleh Amr bin As, satu dipimpin oleh Yazid ibn Abi Sufyan, satu dipimpin oleh Amr bin As, gitu kan? Jadi ada 4, dipimpin Khalid bin Walid, Abu Ubaidah bin Jarrah, Amr bin As dengan Yazid ibn Abu Sufyan. Maka ini yang 4 pasukan nih. Waktu Khalid bin Sa'id, ini Khalid bin Sa'id ini sepupunya Yazid, dan muslimin diiklankan waktu itu, siapa yang mau jihad silakan, ini ada 4 pasukan, mau ikut yang mana nih? Ini ke-4 wilayah Syam yang berlainan, siapa yang mau ikut nih? Khalid bin Sa'id ini radhiyallahu sahabat Nabi yang mulia, dia mengatakan, wahai muslimin saksikanlah, saya
istri saya, anak-anak saya, hamba saya semua wakaf untuk jalan Allah nih. Artinya kami akan pergi berperang, gitu kan. Lalu dia pun mengajak anak-anaknya, hamba sahayanya semua pakai baju perang, masuk di kancah peperangan, tapi dia pilih Abu Ubaidah. Dia nggak pilih pasukan Yazid bin Abi Sufyan sepupunya. Lalu ditanya, ketika ditanya tentang hal tersebut, Khalid bin Sa'id menjawab, dari sisi kekerabatan, aku lebih mencintai sepupuhku, Yazid bin Abi Sufyan, daripada orang ini, Abu Ubaidah bin Jarrah. Namun dari sisi agama, aku mencintai orang ini daripada sepupuku. Orang ini adalah saudaraku dalam agama pada zaman Rasulullah SAW. Dia adalah kawan dekatku sekaligus penolongku atas sepupuku sebelum hari ini. Sebelum hari ini Yazid ya belum masuk Islam. Maka dia menolongku, Abu Ubaidah menolongku. Aku lebih tenang dengan orang ini, aku lebih tentram kepadanya daripada orang lain. Ini diantara pengakuan salah satu sahabat Nabi yang mulia tentang kepemimpinan Abu Ubaidah radhiyallahu anhu. Abu Ubaidah di kancah peperangan pada saat dia diutus oleh Umar bin Khattab dan dia sudah berikan surat, akhirnya surat Umar bin Khattab ini yang berbunyi tadi, tidak ada panglima perang di atas Abu Ubaidah, berarti keempat pasukan tadi, ya, ada 3 sebelumnya, 4 dengan Abu Ubaidah sekarang, ada Amr bin As yang nanti akan menembus Mesir, ada Yazid bin Abi Sufyan, ada siapa lagi tadi? Ya, Khalid bin Walid. Ya, ini mereka 3 orang ini diutus oleh Umar bin Khattab dan disusul oleh Abu Ubaidah. Waktu Abu Ubaidah datang, maka secara otomatis keempat panglima perang ini dengan pasukannya masing-masing di bawah naungan Abu Ubaidah. Maka keluarlah julukan Amirul Umara. Dia pemimpinnya pemimpin yang ada di negeri Syam. Terlebih lagi pada saat pasukan muslimin berhasil menang, maka seluruh wilayah negeri Syam pada saat itu di bawah naungan Abu Ubaidah. Seluruhnya, termasuk adanya raja-raja yang memimpin negeri Syam pada saat itu dari orang-orang kafir. Ada yang sempat masuk Islam, tapi tetap saja mereka berpegang pada perintah Umar bin Khattab, yaitu menjadikan Abu Ubaidah sebagai pemimpin. Abu Ubaidah sebagai pemimpin. Abu Ubaidah dalam peperangan memiliki juga strategi yang lain. Selain beliau, satu pertama dilakukan, beliau suka menyebarkan pasukan. Jadi misal kalau lagi ngepung satu lokasi, maka kalau ada negeri Syam kan luas sekali, ada 4 negara. Maka untuk target yang akan diserang, ya, yang akan datang setelah wilayah ini, beliau mengutus pasukan-pasukan kecil yang memang sengaja di sana tidak menyerang, tapi lula-lalang supaya kelihatan ada pasukan muslimin. Sama dengan wilayah yang sudah dibuka, beliau meletakkan beberapa pasukannya, gitu kan. Ini satu strategi perang. Strategi yang lain, beliau paling suka bermusyawarah dengan rekan-rekannya dan beliau selalu saja mengambil pendapat yang mayoritas, bukan otoritas. Dia bukan otoriter, tapi dia mengambil pendapat yang mayoritas. Juga disebutkan Abu Ubaidah orangnya karena sangat berwibawa, sangat terpengaruh dalam jiwa pasukannya karena ibadahnya, ya, dan dia sering mendatangi markas-markas mereka. Tidak ada satu prajurit pun kecuali didatangi oleh Abu Ubaidah dan selalu menanyakan kabarnya. Betapa banyak orang yang kotor bajunya dibersihkan oleh Abu Ubaidah ketika dia ketika didatangi oleh Abu Ubaidah radhiyallahu anhu, dan beliau menasihati sambil berkata, ketahuilah betapa banyak orang yang membersihkan pakaiannya tapi dia mengotori agamanya. Betapa banyak orang yang memuliakan dirinya sekarang tapi menghinakannya esok hari. Tolaklah keburukan-keburukan masa lalu kalian dengan kebaikan-kebaikan masa kini. Dalam satu riwayat yang lain disebutkan, Sa'id bin Aslam dari ayahnya radhiyallahu anhu, dia berkata, Umar mendengar bahwa Abu Ubaidah terkepung di negeri Syam dan musuh memaksanya bertahan. Jadi Abu Ubaidah pernah mengepung satu lokasi, ternyata pasukan muslimin lebih sedikit dan pasukan besar datang dari negeri Syam untuk menyerang, sehingga Abu Ubaidah terkepung. Lalu Umar bin Khattab mengirim surat kepada Abu Ubaidah sambil berkata, amma ba'd, amma ba'd ini setelah ini, tidak ada kesulitan yang menimpa seorang hamba yang beriman kecuali Allah telah menyiapkan kemudahan setelahnya. Artinya sabarlah, pasti kau akan menang kalau kau sabar. Satu kesulitan tidak bisa mengalahkan 2 kemudahan. Karena Allah berfirman dalam surah Al-Imran ayat 200, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini surat Umar bin Khattab kepada Abu Ubaidah. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu dan bertakwalah kepada Allah agar kalian diberikan kemenangan atau beruntung. Aslam berkata, lalu Abu Ubaidah membaca surat tersebut dan membalasnya kepada Umar sambil berkata, amma ba'd, sesungguhnya Allah Ta'ala telah berfirman. Jadi
Balasan Abu Ubaidah sekarang ini kepada Umar bin Khattab. Perhatikan bagaimana dia membalas kepada pimpinannya pada saat itu dan juga sahabat dekatnya. I'lamu, Allah berfirman, annamal hayatud dunya la'ibun wa lahum wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad kamathali gaithin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutama wa fil akhirati adzabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Ketahuilah, ini balasan Abu Ubaidah kepada Umar bin Khattab. Surah Al-Hadid ayat 20. Ketahuilah, sungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau, perhiasan dan saling berbangga di antara kalian, serta berlumba-lumba dalam kekayaan dan anak keturunan. Itu yang umumnya orang-orang lakukan di dunia. Seperti hujan yang tanam tanamannya yang mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab bagi orang-orang yang kufur, yang keras, dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu. Saya yakin teman-teman sama dengan waktu saya pertama baca tulisan riwayat ini. Saya berpikir apa kira-kira korelasinya ya antara surat Umar bin Khattab suruh sabar gitu kan, dengan Abu Ubaidah membalas tentang tidak perlunya kita bergantung pada dunia gitu kan. Ini cuma berlumba-lumba untuk mencari kelebihan. Ternyata Umar bin Khattab pekah sekali menangkapnya. Kata Umar, Aslam rahimahullah ulama tabi'in berkata yang meriwayatkan kisah ini, maka Umar membaca surat Abu Ubaidah ya, dan kemudian dia membacakannya di atas mimbar. Lalu Umar berkata setelah membaca surat Abu Ubaidah, wahai orang-orang Madinah, Abu Ubaidah telah menyindirku atau menyindir kalian, berangkatlah untuk berjihad. Maksudnya Abu Ubaidah bilang, kami pasti sabar, gak usah khawatir. Tapi kalian nih yang tidak pergi jihad nih. Kalian nih yang tinggal di Madinah, yang akhirnya cuma hidup dengan keluarga, urus-urus ini, perkembangan perniagaan. Ini kalian yang perlu khawatir nih. Karena itu hanya kehidupan dunia saja. Orang banyak gak paham korelasinya apa kan ini. Jadi Abu Umar bin Khattab mengatakan, ini Abu Ubaidah menyinggung saya atau menyinggung kalian, saya tidak tahu. Tapi sekarang berangkatlah berjihad. Siapa yang mau pergi silakan berangkat, gitu kan? Maka mereka pun akhirnya keluar bergabung dengan pasukan Abu Ubaidah radhiyallahu anhu. Tapi Umar bin Khattab tentu tidak ikut karena beliau Amir Mukminin menjaga di Madinah. Kemudian juga beliau punya strategi perang pada saat menaklukkan wilayah Fahal namanya. Wilayah Fahal ini wilayah agak sulit untuk ditembus ya. Dikatakan oleh penulis di halaman 34, Abu Ubaidah radhiyallahu anhu memiliki taktik militer yang jitu. Dia mengirim sebagian kekuatan untuk membuat sibuk kekuatan Romawi di Fahal ketika dia sedang mengepung Damaskus, ibu kota Syria, sehingga dia berhasil menaklukkannya. Setelah itu Abu Ubaidah bergerak menuju Fahal dengan seluruh kekuatannya. Karena jika tidak demikian, ada kemungkinan kedua kekuatan musuh di Fahal dan Damaskus akan saling bahu-membahu melawan kaum muslimin pada waktu yang sama di satu tempat. Demikian pula Abu Ubaidah radhiyallahu anhu mengirim Khalid bin Walid dengan membawa pasukan untuk menghadang pasukan Romawi yang bergerak menuju Damaskus, sehingga pasukan Romawi gagal dalam menunaikan tugasnya karena harus menghadapi dua pasukan muslimin dalam waktu yang bersamaan, dari depan melawan pasukan Yazid bin Abi Sufyan dan dari belakang menghadapi pasukan Khalid bin Walid. Jadi Abu Ubaidah mengambil sebuah petah di mejanya, di tempatnya di kemahnya, lalu kemudian dia memetakan negeri Syam. Setiap pasukan, setiap wilayah yang akan ditembus sama dia, dan kemungkinan ada pasukan musuh datang, dikirim pasukan ke sana. Jadi pasukan yang 4 ini akhirnya berbagi-bagi dan akhirnya mereka bersatu untuk menghadang, dan ternyata betul ini berhasil mereka melakukannya. Jadi insya Allah mungkin kita lanjutin setelah sholat beberapa poin yang tersisa. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberkahinya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.